Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara kajian hadis Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Tema pada hari ini adalah toleransi dalam ajaran Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyul adyani ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, agama yang mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena agama itu banyak yang Allah turunkan melalui nabi-nabi sebelumnya. Sehingga sahabat bertanya seperti itu. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Hanafiyatu as-Samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap lurus dan berlapang dada, berlapang hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap lurus dan berlapang hati. Al-Hanafiyah artinya adalah lurus pada kebenaran. Dan itu adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita telah mengatakan atau mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka konsekuensinya adalah orang harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul-Nya. Allah perintahkan supaya kita ibadah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, itu kita kerjakan. Rasulullah memerintahkan supaya kita menebarkan kedamaian, afsus salam, maka kita tebarkan kedamaian itu. Itu melaksanakan perintah Rasul. Allah perintahkan supaya kita menegakkan keadilan dan kebenaran, lalu kita laksanakan itu. Itu namanya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul-Nya. Itu cara beragama yang seperti itu, berada di jalan yang lurus, mailun ilal haq, berada di jalan yang benar, yang hak, yang kita lakukan seperti itu. Itulah cara beragama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain lurus itu as-samhah. Samhah itu bahasa Arab yang diartikan sebagai sahala, sahlun, yasiron wa sahlah, artinya mudah. Dalam beragama kita memberikan kemudahan terhadap sesamanya, memberikan kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, sepanjang kemudahan-kemudahan itu tidak bertentangan dengan apa
yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Karena pada hakikatnya agama itu untuk membuat orang menjadi mudah. Agama memberikan kemudahan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kamu sekalian, para hamba-hamba Allah, supaya mudah. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kamu sekalian, kita ini hamba-hambanya, menjadi sulit, menjadi susah dengan beragama itu. Atau dalam ayat lain Allah katakan, wa ma ja'ala 'alaikum bid-dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan agama itu membuat susah bagi kamu sekalian, bagi kita semua. Jadi agama itu memberikan kemudahan, memberikan kelapangan, sepanjang kemudahan dan kelapangan itu tidak melanggar daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TV dan radio Jakarta Islamic Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam dunia Islam, kata samhah yang kemudian banyak bentukannya, diantaranya juga menjadi kata tasamuh yang berasal dari kata tasamaha, ya tasamahu, tasamuhan, itu dipadankan dengan kata toleransi. Meskipun secara makna dan substansi dua kata ini agak berbeda, tetapi dalam konteks kehidupan hubungan antar umat beragama atau dalam hubungan sosial, kata tasamu ini dipadankan dalam rangka terciptanya kedamaian, kerukunan sesama antar umat manusia yang berbeda-beda. Nah, toleransi itu artinya menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Baik itu perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan ideologi, maupun perbedaan agama. Itu harus saling dihormati dan dihargai. Nah, oleh karena itu, dengan kita melihat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan kata samha atau tasamuh atau samaha, yang artinya ini dipadankan dengan kata toleransi, artinya apa? Menunjukkan bahwa ajaran Islam itu sesungguhnya mengajarkan toleransi, mengajarkan menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Bagaimana Islam mengajarkan tentang toleransi itu? Yang pertama, bahwa Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling bekerja sama, saling bergaul, saling tolong-menolong dalam urusan dunia. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kata Allah, di mana saja berada, apapun warna kulitnya, ya, apapun sukunya, kata Allah, kami menciptakan kamu sekalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Jadi Allah ciptakan itu
beda-beda agamanya, beda-beda sukunya, bukan untuk saling berperang, bukan untuk saling menguasai, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling bermusuhan, tapi untuk saling kenal mengenal. Nah, itu artinya apa? Artinya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membangun kebersamaan, membangun jembatan, membangun rumah sakit, ya, membangun tempat-tempat fasilitas-fasilitas umum yang bisa digunakan orang-orang banyak, atau menolong sesamanya, bekerja sama dalam perekonomian, bekerja sama dalam dunia usaha, bekerja sama dalam perdagangan. Itu Islam ajarkan supaya kita bekerja sama dalam kehidupan itu. Sehingga dalam pandangan Islam itu orang bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam mengajarkan untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Baik memaksakan pendapatnya, apalagi memaksakan agama, itu sangat dilarang dalam ajaran Islam gitu. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena apa kata Allah? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas itu. Yang sesat, yang nyata sudah jelas. Tinggal bagaimana orang memilihnya, begitu ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Bagi mereka yang ingin beriman, silahkan beriman. Tapi bagi mereka yang ingin menentang kebenaran dari Allah, silahkan tentang kebenaran dari Allah itu. Tetapi itu akan ada ganjarannya masing-masing. Ketika orang memilih yang benar, maka dia akan mendapatkan ganjaran kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika memilih yang sesat, maka tentu akan ada akibatnya yang akan diperoleh. Akibat salah memilihnya itu. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kemauan Allah, bukan atas kemauan kita. Seperti ketika kita dilahirkan ke dunia ini, kita tidak memilih siapa ibu kita. Kita tidak memilih siapa ayah kita, gitu ya. Tapi Allah kehendaki, ya inilah ketika kita dilahirkan, oh ini ibu kita, oh ini ayah kita. Itu yang Allah sudah takdirkan seperti itu. Begitu juga ketika kita dilahirkan, kita tidak memilih agama apa, tapi kita ketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengikuti kepada apa yang kita peroleh dari orang tua kita. Artinya dengan keadaan semacam ini kita memaklumi bahwa perbedaan-perbedaan itu akan selalu ada. Perbedaan-perbedaan itu akan selalu terjadi. Yang perbedaan-perbedaan itu sesungguhnya di luar kemauan kita untuk berbeda. Tapi ada kalanya
bisa dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran kan disebutkan, seandainya Allah menginginkan semuanya sama dalam beragama, satu saja agama, Allah bisa ciptakan itu. Tapi kan Allah ciptakan berbeda-beda. Itu. Nah, disitulah umat manusia harus bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Kemudian, di dalam ajaran Islam itu, toleransi mempunyai garis demarkasi yang jelas. Ada pembatas yang jelas. Mana untuk urusan-urusan toleransi dalam hal urusan dunia, mana toleransi dalam hal urusan akidah, urusan keimanan. Itu ada batasan yang jelas. Ketika sudah menyangkut akidah kita, ketika sudah menyangkut keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh bertoleransi di situ. Karena kata Allah dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Itu yang diajarkan seperti itu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oleh karena itu, karena kita tidak boleh bertoleransi dalam hal urusan agama, dalam hal urusan akidah, dalam hal urusan keimanan, maka dalam bertoleransi itu tidak mengharuskan kita untuk menganggap bahwa semua agama itu sama. Tidak, saudara-saudara sekalian. Jadi semua agama itu pada intinya adalah tidak sama. Karena seandainya agama itu sama umpamanya, tentu kita akan dibolehkan untuk berpindah-pindah agama. Tapi dalam Islam kan tidak boleh seperti itu. Seandainya agama itu sama saja, kita akan dibolehkan 1 minggu saya masuk dalam agama ini. Besok nanti seminggu kemudian saya masuk dalam agama yang lain lagi. Toh sama saja, boleh-boleh saja. Nanti seminggu kemudian ganti lagi agama yang lain gitu. Nah, tapi itu kan tidak boleh dalam ajaran Islam. Bahkan hukumnya murtad begitu. Na'udzubillah. Nah, itu artinya bahwa secara substansi agama itu sendiri melarang bahwa kita menyatakan bahwa agama itu sama begitu ya. Dan toleransi dalam toleransi tidak mengharuskan kita untuk menganggap bahwa semua agama itu benar begitu ya. Tidak. Ya. Agama itu memiliki kebenaran sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Saudara-saudara kita yang beragama Nasrani akan mengatakan bahwa agama yang paling benar adalah agama Katolik. Agama yang paling benar adalah agama Protestan. Saudara-saudara kita yang di Hindu akan mengatakan agama yang paling benar adalah agama Hindu. Begitu juga dengan yang di Konghucu, yang di Buddha gitu ya. Tetapi kita di Islam juga menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari-cari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima dan nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Artinya apa? Dalam toleransi ini kita menghormati perbedaan-perbedaan itu, termasuk perbedaan agama.
kita menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan agama. Tetapi kita punya keyakinan bahwa agama kita lah yang paling benar. Masing-masing punya keyakinan seperti itu, tanpa harus mengikuti apa yang menjadi keyakinan orang lain. Gitu. Itulah beberapa ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ajaran Islam tentang toleransi itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.